THR kan istilahnya uang kaget. Nah itu jangan juga mental kita kaget. Pengen ini, pengen itu gitu ya. Buka puasa juga di mall. Itu lucu, itu lucu. Kalau THR dipakai buat bayar utang, itu pasti ada yang salah. Nah, ini dia gimana ngaturnya. Halo Live Friends, mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik dan sehat. Dan silakan duduk senyaman mungkin. Buat yang sudah berbuka puasa, mungkin bisa sambil menikmati cemilannya gitu ya. Karena kita akan ngobrol dengan para ahli untuk membuka perspektif baru, menambah wawasan kita mengenai literasi keuangan. Tentunya hanya di BNI Live Corner bersama saya, Bayu Oktara. Saat ini saya sudah bersama Bapak Ali Idris selaku General Manager Bank Assurance dari BNI Life dan juga Ibu Wulan Siahaan, Healthy Financial Balance. Apa kabar Ibu, Bapak? Baik. Sehat semuanya? Iya. Wah, kalau urusan keuangan berarti selain badan, keuangannya juga harus sehat ya? Benar. Benar. Paling gimana puasanya Pak? Lancar? Habis buka puasa lebih seger ya? Iya, jadi ketahuan itu warna apa bajunya. Kalau tadi gitu putih ya? semua. Oh, supaya fokus. Tapi kan bulan puasa ini kan ada ya setelah 2 tahun pandemi, sekarang udah dicabut PPKM, status pandemi juga udah nggak ada lagi. Gimana? Ada perubahan nggak rasanya di bulan puasa tahun ini, Pak Ali? Iya, lebih traffic ya. Betul. Betul. Tapi kan positifnya ekonomi naik. Oh iya. Iya. Kalau buat teman-teman di radio sih satu kabar bagus tuh Pak saat macet. Oh iya. Karena kan trafficnya juga banyak yang dengerin radio. Oke. Nah kalau Mbak Wulan sendiri di bulan puasa ini gimana? Kena imbasnya juga? Iya, masih banyak yang ngajakin buka puasa bareng, ya kan? Jadi berarti kan budget agak membengkak sedikit gitu ya. Iya nggak sih Pak? Bener kan? Betul. Cuman ya gimana kita ngaturnya aja sih. Nah ini dia, gimana ngaturnya? Karena mau berapapun kalau ngaturnya nggak bener, ya tetap aja rasanya kurang dan akhirnya menimbulkan masalah kan. Betul. Nah saya mau bahas dulu nih, kalau tadi udah dibahas, disinggung sedikit sama Mbak Wulan mengenai mengatur keuangan. Sebenarnya gimana sih yang paling tepat gitu untuk mengatur keuangan di bulan Ramadan? Karena kan ya kebutuhan banyak sekali. Betul. Kalaupun ada THR, tapi kebutuhan THR juga banyak, Mbak. Belum lagi jadwal bukber, jadwal kirim hampers, jadwal Iya, itu kebutuhan baru ya. Iya, bener kan? Dikirimin hampers kalau nggak kita balas, ntar diomongin di WhatsApp group. Gimana ngatur keuangan di bulan Ramadan yang ideal? Oke, kalau ditanya sebenarnya mengenai ngatur THR ya, kita harus tahu dulu itu kan THR kan istilahnya uang dadakan ya, uang kaget gitu kan. Nah itu jangan juga mental kita kaget gitu. Kenapa? Karena kalau kita kaget yang ada pasti kan maunya keinginan-keinginan kan. Nanti pengen ini, pengen itu gitu ya, buka puasa juga di mall, itu lucu gitu, bagi cewek gitu ya. Itu tuh bahaya banget gitu, makanya yang paling penting itu kita tahu nih, kita udah punya planning sebenarnya Mas. Jadi kita harus tahu tujuannya tuh apa, tahu kita mau apa. Paling nggak tuh ngatur duit harus ada faedahnya lah. Oh oke. Berarti Gitu. dibikin plannya ya. Bikin plannya, betul. Nah sebenarnya dari setiap kebutuhan di bulan Ramadan itu ada nggak sih yang bisa diilangin gitu supaya lebih apa ya, kondisi keuangan lebih sehat gitu? Oke. Kalau ngomongin yang dikurangin sebenarnya tergantung kayak urusan rumah tangga masing-masing ya, karena Kalau tagihan sih udah nggak mungkin dong. tagihan kartu kredit ya, itu harus utama. Cuman sayang ya, kayaknya kalau THR hanya untuk bayar kartu kredit ya nggak sih? Ya, berarti ada yang salah tuh. Berarti ada yang Itu jadi kalau ngomongin ngelola keuangan sebenarnya itu luas ya, cuman tinggal tergantung gimana kita bisa kenal diri kita sendiri. Nah itu penting tuh Pak. Ngatur duit itu sebenarnya tentang gimana kita ngatur diri kita sendiri. Kalau Pak Ali sendiri sejauh ini Pak, keluarga 2 putra-putri? Iya, 2 putra ya Pak? 2 putra. Oke, nah bagaimana tuh kalau mengatur keuangan di bulan Ramadan, ada perbedaan nggak? Ya, pasti ada, karena kan biaya juga pasti meningkat. Belum kita kalau mau mudik, harga tiket sudah pasti naik, gitu kan. Belum tadi
acara bukber. Ya belum kebutuhan kita stok kulkas. Itu kan berbeda pastinya. Iya. Pasti akan berbeda. Nah, Iya. tinggal bagaimana kita mengatur mana yang nggak bisa kita kurangi, tapi mana yang bisa kita kurangi. Itu kan bisa aja sebenarnya. Oke. Sejauh mana? Oke, umpama kalau saya berempat mudik ke Medan, tentu biayanya akan jauh lebih besar ketimbang orang tua saya yang saya datangin Datang ke ke sini. Jakarta. Nah, Iya, itu contoh iya, tuh, iya, salah satu iya, trik. iya. Tahun lalu saya lebarannya di Medan. Oke, tahun ini saya di sini saja. Oh, gitu. Orang tua yang datang. Itu udah kita save-nya lumayan tuh. 4 tiket dibanding 2 tiket. 2 Betul, tiket. Ya, gitu. Kalau orang tua yang datang, ya akan berbeda dengan kalau saya yang ke Medan nih. Sana, ya. Ponakan-ponakan ngejejer tuh, gitu kan. Nah, kalau ini kan enggak. Nah, itu kan kira-kira trik-trik kita simpan Iya, sedikit iya. lah, gitu Betul, ya. betul. Karena kan bulan Ramadan ini kita tahu ya banyak juga kebutuhan yang harus dipenuhi, apalagi mungkin ada ART di rumah yang harus dikeluarin THR-nya. Ya, Sementara mungkin THR kita hanya cukup untuk lebaran di rumah, ya. tapi kan ada kewajiban-kewajiban lain, Iya, termasuk iya. salah satunya premi asuransi tuh nggak libur loh Pak. Iya kan, malah Jalan justru terus ya. harus dipenuhi Iya. supaya tetap ada perlindungan di Iya. bulan Ramadan kan Pak? Iya, iya, betul. betul. Gimana asuransi di bulan Ramadan tuh trennya seperti apa biasanya? Pak? Namanya asuransi itu mengcover 4 resiko, Mas. Oke. Meninggal, Hmm. sakit, Oke. cacat, hidup terlalu cepat, hidup terlalu lama. Amit-amit ya. Jangan Iya, ya, iya. maksudnya Hidup terlalu cepat. Amit-amit. Ya kita usia Bro, produktif kayak begini. tiba-tiba udah Dipanggil. selesai. Oh. Ayo, halo. Panggil. Iya, Kita nggak iya. bisa apa-apa. Sementara anak kita masih kecil-kecil Betul, dong. betul. Jangan sampai ketika ada kita, mereka hidupnya masih enak. Mm-mm. Naik mobil, nge-mall, bisa makan di sini. Ketika kita nggak ada, jangankan Langsung lifestyle. lifestyle-nya, Langsung sekolahnya kurang. bisa keganggu. Nah, Betul, itu betul. tugas kita untuk nyiapin. Oke, kalau hidup terlalu lama juga Itu kan hidup terlalu lama. Hidup terlalu lama tuh. udah nggak produktif tapi Iya. masih Nenek saya tuh 100 ya. serius. Oh iya. 100 ya. Wow. Hidup terlalu lama. Punya duit aja, mohon maaf, kita akan bisa ngerepotin orang loh. Betul. Apalagi kita nggak punya duit. Iya. Oke, Benar Pak. Bener. Iya. Bener. Oke, kalau cacat berarti nggak bisa Ya, produktif. kecelakaan kerja. Kita kan nggak bisa kerja lagi Iya. Ya. dengan sakit. Berarti 4 resiko ini, mau bulan apapun kan sama aja, Mas. Benar, Masih benar. Iya, iya. Terjadi. Iya. Ya kan? Betul. Bulan puasa juga ini bisa terjadi. Gitu. Jadi Bisa kapan aja. buat saya, Hmm. kalau asuransi ya mau buat apapun karena dia mau bulan apapun ya karena dia melindungi kita ya kita yang nggak ada kata untuk kapan kita harus beli, kapan ini Iya, bermanfaatnya, kapan aja kita Iya. harus punya. Ya lebih Gitu. cepat lebih baik Lebih gitu cepat ya. lebih baik. Iya, karena kalau begitu itu kejadian sementara kita Never nggak know. ada perlindungan, we Iya, never know. iya, Betul. iya. Rencana semua bisa Buyar. berubah. ya. Berantakan. Buyar. Iya. Aduh, anak mau sekolah di luar Buyar. negeri. Buyar. Tabungan keambil. Tabungan keambil. Capek-capek loh. Ini Mbak Wulan ngajarin kita bagaimana cara memanage keuangan. Punya Iya. tabungan, Betul. sakit, Iya. kekuras nggak? Iya sih. Nah, setidaknya kan kalau ada kita asuransi, ada yang jagain lah. Gitu. Iya, Iya. iya. Tapi dibanding pandemi kemarin, gimana Pak tren asuransi? Awareness orang tuh semakin meningkat nggak sih sekarang setelah Naik. dihantam COVID? Naik, Oh ya, naik. Surprisingly naik ya. Pak, Iya. ya? oke. Jadi pada saat COVID itu kita naik, jumlah nasabah kita naik. Naik Oke. karena apa ya? Awareness ya. Awareness. Jadi orang lebih peduli gitu. Betul. Ya antara awareness dan ketakutan juga ya, Ya, itu ya, mixing mixing. lah. Ada kita Iya, tinggal ada ngomong. ketakutan, Tapi bagus ya. sih. Ya Bagus. efeknya bagus. Karena kan memang Indonesia mungkin berbeda dengan negara maju lainnya Betul, ya. betul. Kita penetrasinya baru 3, Ya 7%. Ya, kalau total Betul. plus grup ya, kalau individunya di bawah itu malah individualnya. Oh. Kecil sekali. Oke, Ya. berarti blessing in disguise juga ya? Bener. Ya. Iya, Kepedulian orang Iya. gitu. Iya. Walaupun tapi ada beberapa asuransi loh Pak, kayak waktu saya kemarin COVID di cover, tapi rumah sakit yang bukan seperti biasanya. Mungkin saya salah asuransi kali itu ya Pak ya. Mungkin. Oke, oke. Oke, nah Bisa. Mbak Wulan, ya. bicara Ya. soal pengaturan keuangan, kan kita udah punya rencana, kita punya mimpi gitu ya. Tapi kan ya harus ada perlindungan supaya rencana-rencana itu nggak buyar.
Ya. Kita pas di bulan puasa nih sekarang Hmm. kita punya THR gitu ya, turun dari langit, turun dari bos. Nah, apa yang harus kita lakukan tuh supaya THR itu bisa terpakai secara efektif? Apa aja sih komponen penggunaan tuh, postingnya tuh di mana aja tuh untuk THR? THR boleh ditabung nggak sih, Mbak? THR harus ditabung sih ya seharusnya ya. Kalau Nih, bayar utang kartu kredit gitu, oke. bayar utang lagi. Karena pertanyaan ini lumayan apa ya? Cara ngejawabnya aku tuh harus lihat dari perspektif mana Oke. gitu. Karena balik lagi tadi ya, kita ngomongin gini aja deh THR pada umumnya kali gitu ya. Oke. Dan ini mungkin untuk orang-orang yang istilahnya ini kayak uang yang tiba-tiba datang setiap tahun dan ditunggu-tunggu gitu kan. Betul. Sebenarnya sih sah-sah aja untuk kita kayak mau beli ini, beli itu nggak ada masalah. Karena kan uang kita juga gitu ya istilahnya. Tapi kalau kita mau ngomongin yang namanya healthy financial balance, kita harus tahu bahwa kita tuh punya apa ya, apa namanya, kalau kita nggak ada tujuan, biasanya uangnya ya udah habis gitu aja. Udah gitu, yang kita akhirnya alami adalah nyesel. Oh iya. Bener nggak sih? Sering. Ya Pak? Dan itu pasti dialamin sama semua orang, termasuk ya saya dulu juga. Waktu saya nggak ngerti, zaman saya single, aduh gila dulu kalau gua ngerti Iya. ini dari dulu, Oh, dikumpulin. mungkin gua nggak akan begini hidupnya gitu ya. Nah itu another case lah gitu, itu another story yang panjang kalau dibuka di sini gitu ya. Well anyway, tapi istilahnya memang kita harus bijak, kita tuh harus tahu uang kita mau dipakai kemana. Terus pertanyaannya kan tujuannya Bapak sama saya, bener nggak? Itu kan beda. Kita punya kebutuhan, kita punya musim hidup yang beda, kita punya keluarga yang beda. Cara kita juga gimana menikmati uang juga beda. Jadi itu makanya balik ke diri masing-masing. Nah mungkin nanti bisa tuh kita bahas. Kita ada di musim hidup apa sih gitu ya. Terus kita itu orangnya seperti apa sih gitu. Itu dan lain sebagainya. Tapi yang jelas harus ada tujuannya dulu. Jadi sebelum dapat THR udah tahu nih, tahun ini gue mau ngapain ya, apa yang penting ya gitu. Oke, Mbak, kalau bicara soal tujuan dan apa yang penting, rasanya travel fair itu penting loh. Oh iya luar biasa sih, itu buat saya juga godaan soalnya. Betul kan? Inacraft. Iya, Iya, ini. itu dia. Healing katanya, kata zaman sekarang. Gimana menentukan Oke. ini penting, ini nggak penting? Iya. Oke, penting nggak penting sebenarnya dilihatnya dari teori ekonomi mendasar aja. Jadi misalnya ini kebutuhan atau keinginan. Nah Betul. ini penting ya buat ibu-ibu ya, karena biasanya ibu-ibu tuh menteri keuangan di rumah, ya benar ya Pak? Setuju. Bapak presiden ya. Walaupun presidennya ACC, menteri keuangan yang tahu rakyatnya butuh apa. Di situ jalanannya rusak. Itu kan, tapi di sini misalnya nih anak-anak minta jalan-jalan, terus yang mana dong yang harus gue utamain? Nah itu balik ke kebutuhan. Nah kebutuhan itu ya sebenarnya basic ya, kita semua dulu zaman SD juga pernah belajar ya Pak. Pangan, sandang, papan. Tapi kan sekarang makin zaman modern makin berubah. Dulu liburan tuh barang mewah. Benar. Mobil barang mewah. Iya. Bener nggak Mas? Sekarang jadi kebutuhan. Sekarang biasa banget, kita harus banget punya mobil gitu. Nah makanya kalau mau tahu penting atau nggak penting, ya lihat dari kebutuhan atau keinginan. Terus gimana cara taunya ini kebutuhan dan keinginan gitu. Kalau saya punya prinsip satu aja. Kalau keinginan itu ngurangin value-nya kita. Ya. Tapi kalau kebutuhan itu meningkatkan produktivitas kita. Oh. Setuju. Seru ya? Iya Setuju. sih. Oke, iya jadi ya perspektif baru ya. Iya. Jadi ngelihatnya. Kalau Pak Ali sendiri biasa THR untuk apa tuh? Nah, Posnya, penentuannya gimana tuh Pak? Nah, kita gini. Tadi kita sempat singgung waktu ngobrol-ngobrol. Kalau THR dipakai buat bayar utang, itu pasti ada yang salah. Jadi gini ya. Benar. Bisa. Kita mengelola hidup itu harus cukup masuk dan keluarnya. Ya. Masuknya Setuju. sekian, keluarnya sekian. Syukur-syukur kita bisa nabung di situ. Betul. Jelek-jeleknya nggak bisa nabung deh. Bulanan itu kita nggak bisa nabung. Terus apa yang kita harapin? Ya. Kita sebagai pekerja, apa yang kita harapin? Kalau bukan THR dan mudah-mudahan kita dapat bonus di perusahaan kita. Iya. Berarti cuma dua itu, Mas. Hmm. Yang benar-benar kita harapin. Terus ini kalau habis lagi,
berarti tahun depan lagi dong kita nunggunya. Iya. Kalau habis Setuju. lagi, iya akan tahun depan Setuju. lagi. Kapan kita bisa nyimpennya? Betul. Kebutuhan kan akan ada. Gaji kita 1 bulan itu sudah habis dengan kebutuhan Iya. mandatori kita. Betul. Iya. Liburan kan nggak masuk ke situ. Iya. Anak-anak pengen liburan. Jadi untuk menutupi, nabung. Syukur-syukur kita bisa nabung di situ. Tapi kalau lifestyle kita tinggi, ya saya yakin kita agak sulit untuk nabung di income per bulan, kecuali udah cukup gede ya. Iya. Nah, justru kalau saran saya kepada tim saya, di keluarga saya sendiri, ya momen THR ini justru momen jangan habis. Manfaatkan, iya. Momen yang jangan habis gitu loh. Karena disinilah nanti kita akan ambil buat liburan, buat nanti kita mau renovasi rumah dari mana coba? Mau lebaran apa enggak? Kita kan harus ngechat itu. THR boleh itu ya? Ya? Bisa pakai THR nggak tuh? Iya, maksud saya itulah kita Bisa diambil. kelola Iya, gitu, iya. kita Oke. kelola. Karena sebagai orang kerja, khususnya kantoran, yang diharapkan tuh cuma itu sebenarnya menurut saya. Nah ini saya Betul. membuka aja kepada pendengar ya. Gitu. Kalau misalnya kita mengelola uang angpau yang didapat anak-anak tuh boleh nggak sih? Rezekinya anak-anak gitu istilahnya. Mereka datang ke om tantenya Iya. dapat sini papa kelola gitu. Iya, iya. Kita pakai jalan-jalan liburan gitu. Ya sah-sah aja. Ada Terus aja. ada teori itu sebenarnya plus, Mas. Mbak. Gimana tuh? Apa tuh Oke, plus, kita plus? kumpul nih lebaran ya. Oke, saya anak 2. Oke, adik saya anaknya 3. Wah, jadi Kalau satu anak 100.000, berarti modal saya 300.000, saya hanya dapat 200.000. Kan Minus kira-kira dong. minus. Defisit. 100.000. Tapi tren itu masih ada nggak sih, Pak? Masih. Sebenarnya? Masih. Dan Masih. sah-sah aja ya, karena berbagi kebahagiaan ya. Selama itu tidak jelek, saya rasa nggak apa-apa Iya. lah. Dan nggak harus memberatkan juga ya. Kan Iya. anak-anak juga udah ya di kepala aja kan isinya itu ya, Benar. lebaran dia Benar. dapat angpau gitu. Iya. Saya rasa nggak apa-apa. Toh Tradisi yang Betul, tradisi Nggak yang angpau juga segede apa sih gitu kan. Pak, kalau keponakan saya, Pak. Memang kecil-kecil, Pak. Tapi kalau ngantri, aduh. Makanya anak kecil itu kan senang banyak, Mas. Jangan uang biru, uang merah. nah, iya. Yang Yang sekarang udah berubah agak kecilan aja tuh, bener ya. Mereka udah paham. Udah paham mereka Di kebanyakan total nonton YouTube. Bener, pokoknya maunya yang merah sama yang biru. Yang gambar Soekarno-Hatta, Iya. sama satu lagi akan sisanya nggak mau. Nah, sekarang kayak ke Mbak Ulan lagi. Bicara soal tujuan tadi. Dalam financial life cycle, sebenarnya apa tujuan atau goals yang logis yang harus kita tetapkan selama kita masih di usia produktif? Oke, jadi kalau ngomongin tadi financial life cycle ya, yang mungkin ini sebenarnya udah pasti banyak edukasi atau literasi yang membahas ini ya, tapi mungkin sekedar reminder aja. Kan kita ada di usia produktif nih. Oke. Sesimpel kita akan masuk di usia non produktif. Tadi yang dibilang kita nggak tahu umur kita mau terlalu cepat atau terlalu panjang. Artinya sebenarnya ngelola keuangan itu gimana tentang kita mempersiapkan sesuatu gitu. Nah, sebenarnya habit ini yang perlu dilakukan gitu. Kenapa sih harus persiapan? Karena we never know what will happen. Pandemi ini ngajarin kita tuh terbatas banget. Ya, cuman Tuhan istilahnya yang tahu gitu loh. What will happen in the next days. Jadi pandemi ini sebenarnya harusnya sudah ngajarin kita bahwa kita itu harus hidup dengan prinsip gini. Hidup tuh nggak cuman hari ini gitu loh. Jangan hidup apa kata orang. Capek loh hidup apa kata orang. Oh katanya kalau milenial sukses tuh harus punya income 100 juta sebulan gitu ya. Oh kalau udah sukses tuh artinya lo udah bisa nyicil mobil, apartemen dan lain sebagainya. Jangan orang di sosial media itu lumayan mempengaruhi loh. Iya sih makanya ya itulah ya kita hidup di dunia yang seperti itu. Tapi artinya kita jangan hidup apa kata orang. Hidup nggak cuman hari ini. Terus apa manfaatin yang kita punya gitu ya. Karena sebenarnya sih kalau saya selalu yakin dan ini terjadi kenyataan. Uang tuh udah di mana-mana. Masalahnya belum nyampe aja ke dompet kita kan. Bener nggak ya? Dan Setuju kalau ya? nyampe kadang-kadang saya nggak tahu apa ya. Mungkin dia balapan F1 kali ya. Langsung cepet banget gitu. Cepat hilangnya. Iya kan? Nah, jadi memang
kita nih perlu ngerti gitu loh karakternya uang tuh apa gitu ya. Terus apa yang kita harus lakukan terhadap uang waktu uang itu ada di masuk ke dompet kita. Kita nggak usah mikirin waktu uang itu ada di luar. Yang kita harus pikirin adalah waktu uang nyampe di dompetnya kita, jadi haknya kita itu harus ngapain. Karena jangan sampai uang ini yang sebenarnya cuma alat mati, ini kan benda mati ya, itu jadi mempengaruhi mentalnya kita. Makanya banyak sekarang dibilang bukan tentang anxiety aja, tapi money anxiety. Money anxiety karena begitu nggak ada, jadi panik atau? Harusnya kan gitu ya, tapi memang sedihnya money anxiety itu nggak cuma untuk orang-orang yang nggak punya uang, tapi seriously, ya kita tahu ya, menurut saya itu jadi rahasia umum ya, bahwa orang yang bahkan banyak duit aja, yang uangnya udah miliaran juga nggak bisa tidur. Oh, saya belum tahu rasanya itu. Belum pernah nyampe sih. Wow, bisa jadi kayak gitu ya? Masih khawatir juga, terus nggak bahagia juga. Tuh, makanya jadi kita harus kenal nih si karakter uang ini. Nah, balik lagi ke mengenai tadi financial life cycle. Ayo di masa produktif ini ya teman-teman, ibu-ibu yang dengerin ini gitu ya, kita harus tahu nih uang kita ini sebenarnya apa sih fungsinya. Uang ini kan fasilitas ya. Uang ini bukan sesuatu yang kita harus kejar karena dia akan datang dengan sendirinya sebenarnya. Bener dong, once kita tahu tujuan hidup kita apa, tadi kan sempat Mas nanya ya, bahwa tujuannya apa gitu ya. Kita harus tahu tujuan kita hidup di dunia ini tuh apa. Karena kalau kita tahu, nggak usah khawatir, duit tuh akan datang ke kita. Gitu loh. Supaya punya mindset gitu gimana sih caranya? Gimana caranya? Iya. Apa yang harus, pemahaman apa yang harus kita pegang supaya kita bisa memegang itu sebagai mindset kita gitu? Oke. Kuncinya cuma satu, harus banyak nanya atau deket sama yang ngasih. Wah, bulan puasa bisa jadi momentum ya? Bener. Setuju. Fasilitas kita untuk boros itu banyak disediakan. Maka ketika dia dapat THR, dia tutupin ini dulu. Kita tahu gaji kita berapa. Disinilah orang banyak kena karena